أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Sungguh tak ada ungkapan yang pantas terucap selain banyak memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang sampai detik ini mata ini masih bisa kita gunakan untuk melihat, mulut ini masih bisa kita gunakan untuk berucap, lidah ini masih bisa kita gunakan untuk mengecap, anggota tubuh ini masih kita gunakan untuk bergerak. Nikmat melihat, nikmat berucap, nikmat mengecap, nikmat bergerak hendaknya dapat kita syukuri. Dan rasa syukur terbaik kita adalah dengan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Usikum nafsi bitaqwallah, karena hanya dengan ketakwaanlah yang akan mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan, bukan hanya di kehidupan dunia, terlebih kebahagiaan di akhirat. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang panutan teladan dalam setiap kehidupan yang syafaatnya kita harapkan, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Sebelum Allah menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam, Allah telah selesai menciptakan alam beserta isinya. Bumi telah dihamparkan, langit telah ditegakkan, matahari, bulan, bintang telah dinyalakan, malaikat telah ditugaskan, pepohonan telah ditumbuhkan, binatang telah berkeliaran, dan jin-jin telah berketurunan. Jadi manusia adalah makhluk terakhir di antara makhluk yang Allah ciptakan. Namun sungguh pun demikian, walaupun manusia adalah makhluk terakhir dari makhluk yang Allah ciptakan, segala yang ada di permukaan bumi ini adalah untuk kelengkapan kebutuhan manusia. Air berguna bagi manusia yang dengannya kita bisa terlepas dahaga karenanya. Angin menghilangkan hawa panas dalam diri manusia. Api mematang dan memasakkan makanan untuk manusia. Malaikat Jibril alaihi salam yang begitu besar dan hebat tugasnya menyampaikan wahyu untuk manusia. Ada kuda mengantarkan barang untuk manusia. Kerbau membajak sawah manusia. Ada ular menari dengan suling India, melayani dan menghibur manusia. Jadi segala apa yang ada di permukaan bumi ini adalah untuk kelengkapan kebutuhan manusia. Hal ini pun Allah pertegas dalam surat Al-Hajj ayat 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrih. Tidakkah engkau perhatikan wahai manusia bahwa Allah Subhanahu wa taala menundukkan untukmu apa yang ada di permukaan bumi ini, dan bahtera-bahtera yang bisa berlayar di atas lautan pun atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namun layanan yang diberikan oleh alam terhadap manusia memiliki keterbatasan. Ada yang memberi mandatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika suatu saat yang maha memberi mandat merubah perilaku alam, bukan merupakan hal yang mustahil. Alam yang tadinya melayani manusia justru akan melumatkan umat manusia. Nabi Nuh alaihi salam Allah selamatkan melalui air, namun umatnya dilumatkan oleh air. Nabi Sulaiman alaihi salam berdakwah dibantu oleh angin, tapi umat Nabi Hud kaum 'Ad dihancurkan oleh angin. Nabi Sulaiman alaihi salam berdakwah dibantu oleh burung, tapi Raja Abrahah beserta pasukannya dihancurkan oleh burung. Nabi Ibrahim alaihi salam Allah selamatkan melalui kobaran api, namun umat Nabi Syuaib dihancurkan oleh panasnya api. Jadi alam berubah perilakunya terhadap manusia tergantung perilaku manusia terhadap yang memerintahkan alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia tidak bisa semena-mena terhadap alam ini. Ada yang maha memberi mandatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Kita perhatikan apa yang terjadi di bumi pertiwi negeri kita Indonesia ini. Tidak sedikit yang naik pesawat jatuh, naik kapal tenggelam, mengendarai mobil pun yang kecelakaan. Tinggal di pesisir pantai terkena tsunami, tinggal di lereng gunung pun erupsi. Tinggal di dekat hutan terkena kebakaran hutan. Tinggal di pedesaan dan perkotaan terkena gempa, banjir, dan sebagainya. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa alam kurang bersahabat dengan kita? Apa yang sedang terjadi? Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Selain sudah merupakan fenomena alam atau sabab kauni, dalam kacamata Islam, segala apa yang terjadi di alam ini tak luput dari sebab syar'i, yaitu dosa dan kesalahan manusia. Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan sebab perbuatan manusia. Allah berkehendak agar mereka merasakan sebagian perbuatan dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini, dan agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Asy-Syura ayat 30 pun Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir." Dan musibah yang menimpa kalian wahai manusia disebabkan dosa yang kalian lakukan sendiri, dan Allah banyak mengampuni kesalahan kalian. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajmain. Umat Nabi Nuh alaihi salam dilumatkan oleh tsunami karena berbuat syirik kepada Allah. Apa kurang kesyirikan di Indonesia? Ritual menghilangkan kesialan yang terjadi di Jember. Juga tidak sedikit para nelayan yang ketika hendak pergi ke lautan, mereka berharap agar diberikan keselamatan
melakukan ritual larung sesajian diperuntukkan untuk Ratu Pantai Selatan. Apa kurang kesyirikan di Indonesia? Umat Nabi Lut dihancurkan oleh Allah karena melakukan penyimpangan seksual, melakukan pernikahan sesama jenis. Apa kurang penyimpangan seksual di Indonesia? Di mana di Indonesia ada kebebasan ber-LGBT. Di Pekanbaru, Riau, di Jember terkuak pernikahan sesama jenis. Belum lagi perzinahan yang kian merebak, yang bisa diakses via online, baik dari wanita kelas biasa sampai kalangan artis yang bayarannya fantastis. Kaum Sabah dihancurkan oleh Allah melalui banjir bandang karena melupakan nikmat yang telah Allah berikan atas kekayaan yang telah Allah limpahkan. Apa kurang di Indonesia para saudagar-saudagar kaya yang melupakan anak-anak yatim, melupakan orang-orang miskin. Penduduk Madian dilumatkan oleh Allah dengan kobaran api karena dalam transaksinya melakukan kecurangan. Apa kurang di Indonesia transaksi yang terlibat kecurangan? Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin melibas atas dosa yang kita lakukan, sebagaimana Allah telah melibas, menghancurkan dan melumatkan penduduk atau umat-umat terdahulu, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut ayat 40, fakullan akhadna bizambi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil ab wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu limahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Umat-umat terdahulu kami azab sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Ada di antara mereka yang kami azab berupa hujan batu kerikil. Ada di antara mereka yang kami azab, kami hukum dengan suara guntur yang sangat keras. Ada di antara mereka yang kami azab berupa kami benamkan ke dalam bumi berupa gempa. Ada di antara mereka yang kami tenggelamkan. Bukanlah Allah yang menzolimi mereka, tetapi merekalah yang menzolimi diri mereka sendiri. Hadirin, andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghukum kita atas dosa yang kita lakukan, habis kita semua hadirin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di akhir surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabatin walaki yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Seandainya Allah menghukum manusia atas dosa yang mereka lakukan, maka niscaya tidak akan ada binatang melata yang sanggup berdiri di permukaan bumi. Habis kita semua. Namun Allah menunda sampai batas waktu yang ditentukan. Hadirin, maksiatlah yang menyebabkan kerusakan di permukaan bumi. Dosa dan kefasikanlah yang menyebabkan diri kita mendapatkan ketidaknyamanan, baik dalam keluarga kita, terlebih dalam kehidupan kita bernegara. Maka Al-Fakir dalam khutbah yang singkat ini, dalam mimbar yang mulia ini, mengingatkan diri pribadi dan jemaah sekalian untuk berhenti melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, karena siapapun yang terus-menerus melakukan dosa dan kemaksiatan, sejatinya dia sedang mengundang murka Allah untuk datang ke negeri di mana ia tinggal. Jangan sampai Allah turunkan kemurkaan sebab dosa yang kita lakukan. Bertobatlah atas dosa yang kita lakukan, karena tak
tak satupun manusia akan luput dari kesalahan. Bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah atas semua kesalahan kita. Terlebih kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh keberkahan. Kita sambut Ramadan dengan banyak beristighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sangat berharap agar negeri kita Indonesia tercinta ini senantiasa Allah limpahkan keberkahan. Semoga dengan istighfar yang kita panjatkan, taubat yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan di negeri kita Indonesia ini, sehingga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang senantiasa kemahrifah roh jinawi mendapatkan keberkahan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.